Zaki. hadir. Zaki. Muhammad Lais Marsal. Muhammad Naufal Yasin. Muhammad Rafa Haris Patoni. Muhammad Rafli Hermawan. Muhammad Rajwa Aulia. Muhammad Sayyid Afandi. Raden Mas Banyu Bening Pramuda. Rashad Habib Asyafi. Rayendra Ramadan Dwi. Samura Fuada. Oke. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai kebersihan jasmani dan rohani, itu kita telah sampai di penghujung, ya, penghujung kehamilan dan proses kelahiran. Kemudian sekarang ini adalah perempuan yang hamil akan menanggung beban berat. Nah, ini mengenai perempuan yang pada saat kehamilan tua. Nah, kalau sudah hamil tua itu akan mengalami beban yang berat karena memang sudah mungkin bayinya juga sudah berusia atau beratnya ya, usia kandungannya biasanya sudah 9 bulan ya, sekitar itu. Kemudian beratnya juga kadang-kadang 3 kilo, 3,5 kilo, ada yang 4 kilo gitu ya. Nah, ini mengenai perempuan yang hamil dalam keadaan menanggung beban berat itu ada pada surah Al-Ahqaf, ya, surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu adalah surah yang ke-46, ya, ke-46, surah Al-Ahqaf. Kemudian ayatnya adalah ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Ini mengenai perempuan yang hamil yang kelihatannya itu menanggung beban yang berat karena mungkin sudah hamil tua ya. Kita lihat, kita baca surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 ya. Ayatnya ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha. Wa hamaluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Nah, itu adalah surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang artinya adalah ya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Nah, kita hitung 30 bulan itu berapa ini ya? 30 bulan ya, selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu maksudnya telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Nah, wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan itu artinya adalah kami perintahkan wa wasaina. Jadi wa wasaina ini sebenarnya wasi artinya mewasiatkan. Tapi kemudian ditafsirkan kami perintahkan. Nah, gitu. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan. Kami perintahkan al-insana manusia, ya, biwalidayhi terhadap kedua orang tuanya. Walidayhi itu dari walidainihi, karena diidupatkan maka nunnya itu dibuang, biwalidayhi, artinya asalnya biwalidainihi. Nah, gitu, karena diidupatkan ini, diidupatkan itu di apa namanya, dirangkaikan gitu ya. Ada dua kata di situ, bi satu kata, kemudian walidai satu kata, hi-nya satu kata, itu tiga kata. Biwalidaihi terhadap kedua orang tuanya, yaitu bapak ibunya. Ihsanan yaitu berbuat baik. Ya, berbuat baik. Jadi diwasiat, kalau Allah yang mewasiatkan itu artinya Allah memerintahkan. Gitu. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan, kami perintahkan kepada manusia berbuat baik biwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Di dalam hadis Nabi, kalau kita punya orang tua yang sudah tua renta ya, orang tua yang sudah sepuh gitu, kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Nah, itu rugi sekali. Maksudnya apa? Selagi orang tua kita itu masih ada dan orang tua kita ini sudah tua renta, nah itu harus ya dipedulikan gitu. Ya kebutuhannya dan juga apa-apa yang dia inginkannya harus dituruti. Ya, sesuai dengan kemampuan tentunya. Jangan orang tua kita ini
titipkan ke panti jompo. Nah, panti jompo jangan seperti itu. Kalau bisa di pesantren kan. Ini saya lagi merintis pesantren lansia namanya, pesantren lansia. Nama pesantrennya Mantaba, mantap gitu kan. Kalau disingkat kalau diwakafkan mantap, jadi pesantren lansia mantap. Mantap itu adalah mantaba, orang yang kembali kepada Allah, kepada ajaran-ajaran Islam. Nah itu mantap. Jadi pesantren lansia ini dalam rangka menghantarkan ya lansia ini ke depan pintu gerbang keharibaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan indah dan bahagia gitu. Jadi kita bimbing yang belum bisa baca Al-Quran, ya bimbing. Yang bisa baca Al-Quran, yang sudah bagus bacaannya, ya kemudian ya lebih ditingkatkan lagi amal ibadah dan sebagainya. Nah itu berarti kita hantarkan. Jadi kegiatan-kegiatannya itu ya kegiatan-kegiatan yang penuh dengan ibadah, ya seperti itu. Nah ini jadi wawasanal insana biwalidahi ihsanan itu memang Allah perintahkan kepada kita manusia, siapa aja itu ya, manusia secara umum ya, biwalidahi ihsanan, ya berbuat baik. Ihsan itu kan berbuat baik ya, kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ummuhu hamalathu, ibunya itu telah mengandungnya, mengandungnya kurhan ya, dengan susah payah. Jadi ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, dan juga melahirkannya dengan susah payah. Wa wada'athu, melahirkannya. Ya kalau wada'athu sebenarnya kan artinya meletakkan, menyusun, ya kan, kayak gitu. Maksudnya itu melahirkan, melahirkan ibunya. Jadi wa wada'athu, wada'at ini kembali pada ummuhu. Jadi ibunya melahirkannya kurhan juga. Ya kurhan juga artinya berat, susah payah gitu kurhannya. Yang tadinya awalnya sebelumnya itu pada minggu yang lalu kita akan menjelaskan bahwa pada awalnya pertemuan hubungan tim Suis ini, ya kan, kemudian dari pertemuan itu mengandunglah dengan kandungan yang ringan karena baru mungkin 2 minggu, 3 minggu gitu kandungannya, sebulan gitu. Nah ini kalau ini udah payah nih. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Ya. Jadi wa hamluhu, apa wa hamluhu? Yaitu masa mengandungnya, hamlun, ya kan, hamlun, hamil. Ya. Wa hamluhu wa fisaluhu, sampai menyapihnya, wa fisaluhu, ya, dan menyapihnya, wa fisaluhu, dan memisahkannya, menyapihnya, dipisahkan dari teteknya gitu kan. Dari ibunya enggak, cuma dari teteknya dipisahkan, dari menyusuinya. Jadi menyapih bahasa kitanya, menyapihnya selama 30 bulan. Jadi kita sapi itu ya, ibu menyapih anaknya itu 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun sih? 2 bulan. Ya, 2 tahun. Kalau 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan ditambah 6 bulan, jadi 2 tahun setengah. Jadi itu masa yang baik, yang bagus.
2 tahun setengah, itu paling lama udah 2 tahun setengah, jangan lebih. Ya, nanti susah menyapinya kalau udah lebih dari 2 tahun setengah. Ya, itu udah pas itu ukurannya. Jadi 2 tahun setengah. Salah sunnah syahron, salah sunnah 30 syahron bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan, sampai dia ya umurnya itu lebih tua lagi, dewasa, asyuddahu, sudah dewasa nih, sampai dewasa. Wa balagha arba'ina sanatan, yang tadinya ya bayi itu dilahirkan oleh ibunya, kemudian disapi 2 tahun setengah, kemudian sampai menginjak usia 40 tahun si bayi tadi itu ya. Kemudian qala rabbi auzi'ni, ya, qala artinya berdoa, lalu ia berdoa nih si anak yang udah 40 tahun nih ya, dan juga udah punya anak juga gitu kan. Makanya doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Gitu. Rabbi, ya kan itu. Ya Tuhanku, ya auzi'ni an ashkura, ya, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri. Ya Allah, berilah petunjuk agar aku ini pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Ni'mataka allati, terhadap nikmat-nikmat Engkau, allati an'amta alayya, yang telah Engkau anugerahkan nikmat itu, alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Jadi aku dulu orang tuaku juga, ayah ibuku juga mendapat nikmat. Sekarang aku ini sudah berumur 40 tahun juga telah mendapatkan nikmat. Ya Allah, berilah petunjuk untuk aku ini pandai bersyukur kepada Engkau, gitu kan. Wa an a'mala sholihan tardo, ya, dan agar aku dapat berbuat kebajikan, ya. Wa an a'mala sholihan tardo, yang Engkau ridhoi, ya, agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Jadi wa an a'mala itu sebenarnya berbuat doang, kemudian ada kata sholihan, berarti berbuat kebajikan. Tardo, yang Engkau ridhoi, gitu. Jangan sampai tidak, apa yang kita perbuat itu tidak diridhoi oleh Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya kan? Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku, ya. Wa aslih li, dan berilah kebaikan li, kepadaku, fi dzurriyyati, ya, terhadap anak cucuku, zuriyah, sampai kepada zuriyah anak cucuku. Makanya itu ada zuriyah, wah ini lagi framing gitu. Yang zuriyah Nabi itu lagi ini ya, lagi digugat gitu kan. Yang benar itu dia zuriyahnya Nabi gitu kan. Jadi penting ini kita selalu mengedepankan zuriyah kita, ya, zuriyah kita. Itu kalau ini pengalaman saya menyaksikannya orang-orang udah tua, sudah menjelang ajalnya gitu. Itu selalu diberi kayak di depannya itu kayak ada layar monitoring gitu ya.
ada layar monitor gitu ya. Layar monitor itu yang dia sebut itu ini keturunannya, ayahnya, ibunya disebut. Ya bapak, ibu gitu kan. Nah gitu. Kadang-kadang diperlihatkan gitu kakeknya gitu, kakeknya seperti menjenguk dia, itu kakek udah datang itu, gitu kan. Itu bukan 1-2 orang tuh, yang artinya sudah menjelang mungkin ini ya beberapa hari lagi mau sekarat gitu. Jadi itu mereka itu akan disambut oleh keluarganya, berarti kan. Jadi pada menjenguk waktu dia sakit itu kakeknya, ayahnya, ibunya, gitu. Nah ini karena doa ini juga seperti itu, wa aslih li fi dzurriyyati, sampai ya berbuat baik itu sampai ke anak cucu. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku ini adalah termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim, orang yang berserah diri. Ya, al-Islam itu kan at-taslimul mutlaq bi qudratillah wa iradatihi fi sa'adatihim ya. Di dunia wal akhirah, li sa'adatihim di dunia wal akhirah. Jadi Islam itu adalah penyerahan diri secara mutlak ya kepada kehendak dan kuasa Allah dalam rangka menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di taslimul mutlaq li qudratihi wa iradatihi ya, li sa'adatihim li sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Nah ini, jadi ini adalah mengenai perempuan yang hamil yang sedang menanggung beban berat karena sudah hamil tua, dan juga kemudian disusul dengan menyusui dan juga menyapih anaknya, seperti itu. Selanjutnya adalah kondisi janin dalam rahim. Jadi bagaimana ini Al-Quran menggambarkan kondisi atau memberitakan tentang kondisi janin dalam rahim. Itu bisa kita lihat pada Al-Quran surah Luqman ayat 34. Surah Luqman itu surah yang ke-31. Nah, ayatnya ayat 34. Boleh mungkin ada yang membacakan, ada yang ini enggak lihat Al-Qur'annya? Tolong dibaca. Yang sedang ini Luqman ayat 34. Berarti terakhir nih ya. Ya silakan dibaca kemudian diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui
di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Ya. Jadi ini adalah memberitakan tentang kondisi janin di dalam rahim. Di sini difirmankan oleh Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya, sesungguhnya ya di sisi Allah itu ya pengetahuan mengenai hari kiamat, ilmu sa'ah. Jadi sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat itu. Jadi ada dulu pernah ya kan, ada beberapa tahun yang lalu lah, itu seorang ustadz itu sudah yakin banget kalau ini nih Jumat depan itu mau ada kiamat. Karena tanda-tandanya adanya ada dukhon, katanya ada asap. Ya itu ada asap tuh nanti, nah gitu. Begitu ini waktunya lewat. Jadi janganlah kita mendahului ilmu Allah. Ya, jadi nggak ada manusia itu yang tahu. Ya kalau tanda-tandanya mau dari dulu udah banyak ya, tanda-tandanya itu, tanda-tanda mau kiamat itu udah banyak ya. Banyak perilaku yang jahat, yang durjana. Ya apalagi ini kan sekarang ini sedang terpuruk nih ya, nilai kemanusiaan itu udah nggak ada harganya itu, nyawa manusia setiap hari dibombardir ya, 40 orang meninggal, 50 orang meninggal setiap hari itu. Padahal zaman sudah modern, zamannya zaman yang sudah kenal, udah melek ilmu pengetahuan dan berpendidikan semua gitu kan. Ya sampai perguruan tinggi dan sebagainya udah tinggi lah tingkat keilmuannya gitu. Tetapi perilakunya itu biadab. Nah ini juga tanda-tanda nih. Ya tanda-tanda itu udah salah satu tanda-tanda kiamat itu kan. Gitu. Tapi kita nggak bisa. Mau nanti sebulan lagi 2 bulan nggak bisa. Nabi Muhammad juga ditanya tentang kapan kiamat nggak bisa jawab karena emang nggak diberitahukan oleh Allah gitu. Udah biarin aja manusia itu dia bebas gitu ya, bebas untuk ada yang semakin dekat kepada Allah, ada yang semakin jauh kepada Allah, walaupun tanda-tanda kiamat itu banyak sudah. Nah itu kan itu pilihan manusia. Nah, kita sebagai umat Islam, semakin kita dewasa, semakin kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu seharusnya. Nah ini. Kemudian wa yunazzirul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham, ya kan? Dan dia yang menurunkan hujan. Ghais itu adalah hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Maksudnya itu ada janin tuh di rahim itu. Ya, memang dengan di dunia kedokteran itu semakin canggih ya. Jadi dulu orang nggak bisa melihat dengan perkembangan bayi gitu kan. Kalau sekarang kan sudah bisa ya, sudah bisa perkembangan bayinya itu dilihat. Itu yang dengan alat apa di itunya? USG. Jadi itu dengan alat itu bisa diketahui perkembangan bayi itu. Ya. Nanti misalkan jenis kelaminnya nanti berapa bulan gitu ya dari kandungan itu nanti bisa itu juga diperkirakan gitu. Ya.
Jadi semua juga kira-kira, semua kira-kira. Ya. Jadi yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa namanya? Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan yang besok godan. Nah, besok. Jadi maza taksibu godan, apa yang akan dikerjakannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan juga tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Gitu. Bisa aja kita ini dari mana, kelahiran Lamongan atau kelahiran Jakarta. Nah, kita nggak tahu meninggalnya di mana nih, apa di Mekah, ya kan? Apakah di Madinah, apakah di Surabaya atau apa gitu, kita nggak tahu. Ya. Kemudian innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mengenal. Khabir gitu. Alim, khabir, mengenal. Nah itu mengenai apa namanya kondisi janin dalam rahim. Kemudian ada lagi di surah Az-Zumar ayat 6. Surah Az-Zumar. Az-Zumar itu surah yang ke-30 berapa? 9 ya? 39 Az-Zumar ya, ayat 6. Ayat 6. Dipersilakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Yarzuqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa hu wa anna tusrafun. Yang artinya dia menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, kemudian darinya dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu, yang menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Oke. Jadi ya saya bacakan lagi ayat 6 surah Az-Zumar. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqakum min nafsin wahidah. Tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Yahluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Yang artinya dia menciptakan khalaqakum min nafsi wahidah, itu artinya dia menciptakan kamu dari diri yang satu. Ya, dari diri yang satu. Ya, diri satu itu adalah berasal dari Nabi Adam. Jadi jenisnya sama, dari situ diambilnya, bukan dari jenis yang lain. Ya, min nafsil wahidah. Summa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Kemudian darinya minha. Summa ja'ala minha tuh. Kemudian dari diri yang kemudian dari dirinya, ya, dari dirinya, diri mana?
nafsin wahidah tadi, ya minha ke nafsin wahidah, zaujaha dia jadikan pasangannya, dari ja'ala zaujaha dia jadikan pasangannya, wa anzala lakum minal an'ami tsamaniyata azwaj, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu, ya 8 hewan ternak untukmu. Kemudian yahlukukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dzulumatin salas, ya, yang artinya dia menjadikan kamu dari perut ibumu. Fi butuni ummahatikum, butun itu perut, ummahatikum ibu-ibu kamu, ya kan, khalqan min ba'di khalqin, yaitu kejadian demi kejadian, ya, kejadian demi kejadian. Khalqan itu artinya penciptaan demi penciptaan, kejadian demi kejadian. Fi dzulumatin salas, dalam 3 kegelapan, ya, dalam 3 kegelapan. Fi dzulumatin salas. Zalikumullahu rabbukum lahul mulku, ya kan, yang berbuat demikian itu adalah Allah. Zalikumullah, itu perbuatan itu adalah Allah, itu perbuatan Allah. Rabbukum, Tuhan kamu sekalian, lahul mulku, yang memiliki kerajaan, yang memiliki kerajaan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Fa anna tusrafun, maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Tusrafun, dipalingkan, yang menggunakan fiilnya fiil mudhari yang majhul. Asalnya asrofa yusrifu, menjadi tusrafun. Asalnya tusrifun, kalau engkau, ya, memalingkan, tapi kalau dipalingkan tusrofu, gitu, kalau dipalingkan. Nah, itu mengenai keadaan janin, ya, di dalam rahim. Kemudian kita beranjak lagi ke tema perkembangan dan tahapan janin di dalam rahim, ya, yaitu apa? Perkembangan dan tahapan janin dalam rahim. Itu bisa kita lihat pada surah Al-Hajj ayat 5. Al-Hajj itu adalah surah yang ke-22. 22 itu surah Al-Hajj. Jadi sebelahnya Al-Anbiya 1, Al-Hajj 22, 21 dan 22. Nah, Al-Hajj-nya adalah surah yang kelima, ya, surah yang kelima. Silahkan gantian. Nah, antum, ya. Semuanya, Ustaz. Iya, yang ayat 5 aja. Ayat 5. Yang ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raybin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallafah وغير مخلقة لنبين
إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Ya, terjemahnya. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari setetes dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna, kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kami sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua pikun, sehingga ia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Oke. Jadi ini ayatnya yang panjang, ya satu ayat tetapi artinya panjang, ya kalimat-kalimatnya panjang gitu. Ada beberapa kalimat. Kalau kita berdasar kalimat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya surah yang yang ke-22 itu surah Al-Had, ayat yang kelima. Allah berfirman, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba's, yang artinya wahai manusia, ya kamu meragukan hari kebangkitan. Ya, raibim minal ba's, ba's itu kebangkitan. Jadi in kuntum fi raibin artinya jika kamu itu meragukan. Raiba itu adalah la roiba. La roiba kan tidak ragu-ragu. Makanya raibun itu ragu-ragu. In kuntum fi raibin, jika kamu dalam keraguan minal ba'si, tentang kebangkitan. Ya. Jadi kebangkitan nggak bisa kita elakkan dan tidak bisa kita hindari, dan juga nggak mungkin kita tidak percaya, karena kita juga menjadi saksi hidup kan, bahwa ada kematian. Itu salah satu adalah ada kematian itu nanti juga ada kebangkitan, dihidupkan kembali gitu. Nah, minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab, ya, yang artinya kami telah menjadikan kamu dari turab, dari tanah, summa min nutfatin, summa kemudian min nutfatin, ya, dari setetes mani. Nutfah itu mani,
sperma gitu ya. Summa min alaqatin, kemudian dari segumpal darah, yaitu alaqatin. Summa min mudghatin mukhallaqatin, ya, kemudian dari segumpal daging, dari darah menjadi daging yang sempurna, mukhallaqatin, ya, yang sempurna kejadiannya, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin, jadi wa ghairi mukhallaqatin, dan yang tidak sempurna. Jadi ternyata ya ada yang tidak sempurna juga. Ya, itulah ujian bagi dunia kedokteran tuh, kalau misalkan ada yang apa? Ada yang sumbing, ada yang apa lagi? Cacat bawaan yang lahir, ada tangannya atau ada kakinya, ada yang autis dan sebagainya. Itu tantangan tuh bagi dunia kedokteran tuh, ya. Jadi semakin ditantang itu selalu dunia kedokteran ini semakin canggih, dan sekarang udah banyak ya penemuan-penemuan dari dunia kedokteran itu, ya. Jadi cara mengatasinya udah banyak juga gitu ya. Linubayyina lakum, ya, agar kami jelaskan, ya, lakum kepada kamu, wa nuqirru fil arhami, ya, dan kami tetapkan dalam rahim, nukiru aqara yukiru, ya, dan kami tetapkan dalam rahim, fil arham, ya, manasya'u, menurut kehendak kami, manasya'u, naknya nanu, menurut kehendak kami, ila ajalin musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan. Nah, waktu yang sudah ditentukan itu maksudnya ya udah 9 bulan 10 hari, biasanya begitu. Ya normalnya, umumnya. Ada juga yang prematur, yang 6 bulan udah melahirkan gitu, 7 bulan gitu, 8 bulan. Jadi yang jelas ila ajalin musamma. Jadi waktu yang sudah ditentukan. Summa nukhrijukum tiflan. Nah, nukhrijukum nih. Kemudian kami keluarkan nukhrijukum, ya kan? Tiflan, sebagai bayi. Kenapa pakai nahnu, kami? Bukannya Allah yang ini. Oh, itu kalau pakai domir nahnu dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa ada pihak lain yang terlibat. Itu ada dokternya juga di situ, ikut, ya kan, membantu proses kelahiran gitu kan. Nah itu